Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Nila Amalia Putri. Di sini kita bisa lihat cara jadi orang asik dari orang yang asik. Oke. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita pernah gak sih kalian tuh ada di sebuah acara gitu, acara kumpul-kumpul misalnya, dan di sana tuh kalian di acara itu kalian sudah kenal dengan sebagian orang yang datang gitu, tapi gak semuanya akrab, dan dan mereka tuh kayak yang saling kenal tuh kumpul-kumpul asik ngobrol gitu. Sedangkan kalian pengen tuh ikutan ngobrol sama mereka, tapi kalian insecure, kalian tuh overthinking, kalian masih mikir takutnya kalau kalian ikut obrolan mereka gak nyambung, atau kalian gak bisa contribute apapun sama apa yang mereka obrolin, jadi yang bikin gak seasik itu kalau ada kalian gitu. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu? Yo. Pernah kan? Atau malah sering? Kalau misalnya kejadian itu adalah hal yang umum kalian rasakan gitu, sering kalian alami, kalian insecure untuk mulai ngobrol sama orang, kalian insecure, kalian takut kalian jadi orang yang bosenin, kok aku kayak ngebosenin banget ya, so asik gitu-gitu. Maka kalian berada di tempat yang tepat, karena kita akan membahas gimana agar orang tidak boring, orang tuh gak bosen sama kita gitu. Oke. Kenapa kemudian aku milih tema ini? Karena menurutku skill untuk jadi orang asik itu perlu. Skill untuk jadi orang asik, skill bisa ngomong dengan enteng itu menurutku penting. Nah, seperti yang kita alami sehari-hari, kehidupan bersosial itu butuh yang namanya ngobrol kan dengan orang lain, baik itu dalam konteks pekerjaan, pertemanan, ataupun romance. Nah, masa iya kita PDKT, terus kita mau PDKT nih sama orang, tapi kita ngerasa diri kita itu ngebosenin, kita nggak tahu gimana caranya kita untuk berkomunikasi sama orang yang sama crush kita gitu. Nah, makanya untuk jadi ada beberapa hal beberapa hal. Bentar, saya lihat poin saya dulu. Saya mencatat poin-poin di sini. Beberapa hal yang bisa bikin orang jadi boring sama kita. Nah, itu hal yang harus kita hindari untuk buat kita jadi asik lah. So asik gak apa-apa sih sebenarnya. Nah, untuk mulai membahas gimana cara jadi orang asik, maka kita bahas dulu beberapa hal yang bisa bikin orang jadi ngerasa bosen sama kita. Yaitu yang pertama, gak ada bahan obrolan. Nah, gak ada bahan obrolan nih, misalnya saya mau ngobrol nih sama Aini, tapi Aini gak nanggepin. Saya udah ngobrol tapi Aini tuh gak nanggepin obrolan saya, dia gak tahu apa yang harus dia obrolin sama saya gitu. Gak nyambung dong, bosen dong, saya ngerasa bosen dong sama Aini. Soalnya apa yang saya deliver, apa yang saya obongin ke Aini tuh Aini gak kasih feedback gitu kan. Itu bikin orang bosen sama Aini gitu. Misalnya nih teman-teman ya. Nah, apa yang bisa bikin orang itu gak punya bahan obrolan? Nah, yang bisa bikin orang gak punya bahan obrolan itu kadang emang gak punya bahan aja. Dia tuh gak tahu apa yang mau diomongin, gak punya experience, gak punya pengetahuan, gak punya pengalaman gitu. Nah, untuk bisa mengobrol, untuk bisa menanggapi apa yang orang lain obrolin, kita tuh harus menambah pengalaman.
pengalaman itu nggak hanya kita harus keluar kemana-mana, tapi itu juga pengalaman sih, jadi itu juga bisa diceritain. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya akses untuk keluar kemana-mana ngeceritain pengalaman kalian, kalian bisa menceritakan pengalaman yang lain, misalnya baca buku baru, nonton film yang baru, atau nonton film apalah gitu yang bisa bikin kalian punya topik gitu. Nah, itu yang pertama. Kadang hal yang menghambat kita punya topik itu juga kalau kita kurang memperhatikan atau kita kurang mindfulness di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam misalnya ketika kita di forum ini kita kurang menyimak nih misalnya apa yang dibicarain teman-teman kita, automatically kalau kita nanti nanya apa sih yang diomongin Mujib, meskipun kita ada di forum itu tapi kita tidak mindfulness, kita tidak mendengarkan Mujib dengan sesama, kita gak bakal tahu kalau ditanyain kayak gitu, ya kan? Ya. Ya. Terus yang kedua tuh ada bahan obrolan tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan itu. Nah, ini juga masuk di kelas public speaking, komunikasi jurusan kita, ya kan? Karena ada buku dan saya tidak baca, cuman ngeliat covernya aja. Kalau bicara itu ada seninya gitu, jadi gak asal ngomong. Dan kalau misalnya yang di topik kedua ini, kita sebenarnya udah ada bahan cerita, kita punya banyak segudang pengalaman, tapi kita tidak bisa tuh mendeliver itu, kita tidak bisa membagi pengalaman kita sehingga orang tuh bisa mengerti, sehingga orang tuh bisa kayak oh iya gitu, bisa juga ngerasain apa yang kita rasain gitu. Itu juga ada seninya teman-teman, ada caranya, dan kalian bisa lihat di YouTube cara storytelling gitu yang baik dan benar dan menyenangkan. Terus yang nomor 3, nah yang nomor 3 ini emang nggak pede aja. Kita udah punya ceritanya, kita udah punya pengalamannya, kita udah sebenarnya bisa ngeceritain itu, tapi kita takut, kita nggak percaya diri, nggak pede. Balik ke ketakutan yang kita pikirkan di otak kita sebelum kita memulai obrolan dengan orang lain. Jadi satu kunci untuk yang nomor 3 ini adalah mulai aja, coba aja gitu, gak usah takut-takut. Okay, that's it for me, Nila Amelia Putri. Semoga apa yang saya obrolkan di sore yang cukup melelahkan ini ya, dari siang, karena udah dari siang kita di sini, bisa kalian implementasikan, bisa kalian coba nih. Kalau misalnya mau punya kenalan baru, bisa aja kita ngobrol sama orang-orang random. Misalnya kita lagi di cafe, itu ngobrol aja sama orang random, tapi jangan yang sampai kalau mereka ada kerjaan ya jangan diganggu. Misalnya cuma orang ngopi-ngopi gitu tuh bisa itu buat ngelatih mental kita juga gitu. So asik aja gak apa-apa. Ya, gitu dari saya Nila Amelia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nordia.